Mulai ya, Ibu. Oke, 14.26. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Baiklah, Ketua kelas, coba Ibu minta tolong pimpin teman-temannya untuk berdoa. Iya, baiklah. Selesai. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya Ibu cek dulu ya. Jadi kerapian anak-anak Ibu cek dulu, Ibu lihat. Didi, oke, rambutnya sudah rapi ya. Kemudian skill, bagus. Cantik ya hari ini. Aldila. Sudah siap anak-anak menerima pelajaran hari ini? Siap, Ibu. Ya. Ibu lihat papan tulis kita sudah rapi, sudah bersih ya. Spidolnya juga sudah ada. Bagus. Ibu lihat juga di luar sampah tidak ada lagi, di dalam kelas juga sudah bersih. Nanti lihat juga di belakang kelas kita ya. Kalau memang masih ada, coba dibersihkan dulu. Jadi kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi kalau kelas kita rapi, bersih, itu yang belajar di dalam kelas juga enak ya. Oke, sebelum mulai belajar, Ibu kasih tahu dulu ini. Handphonenya tolong disenyapkan dulu, kemudian fokuskan dulu ya, anak-anak, hati dan pikirannya untuk belajar di dalam kelas. Siapa yang tidak masuk hari ini, Nak? Masuk semua ya? Masuk semua, Bu. Ya, Bu. Semoga dengan pembelajaran sejarah hari ini, anak-anak itu lebih bersemangat lagi ya. Jadi kita mempelajari sejarah itu bukan cuma mengenang masa lalu. Jadi ada pembelajaran yang bisa kita dapat dari kegiatan kita hari ini. Itu kita bisa mengambil makna nanti ya, apalagi dengan pembelajaran yang akan kita lakukan. Oke. Baiklah anak-anak, materi kita coba lihat di papan tulis ya. Jadi terima kasih tadi Yonatan sudah membantu Ibu ya memasang proyektor. Jadi materi kita, pembelajaran kita hari ini adalah mengenai pemerintahan Thomas Stamford Raffles. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, ada yang tahu tidak? Masih ingat nggak pelajaran kita minggu kemarin tentang apa anak-anak? Ayo, coba. Iya, benar sekali, Cindy. Jadi materi kita kemarin kita membahas tentang pemerintahan Dendels di Indonesia. Nah, minggu ini kita akan membahas tentang Thomas Stamford Raffles ya. Adapun KD kita pada hari ini adalah 3.1. Jadi kita menganalisis proses masuk dan berkembangnya penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4 ya anak-anak.
Suaranya tidak ada, Bu Dini. Kayaknya terkeluar itu, Bu. Mungkin bisa Oh. diganti dulu, Bu. Yang lain. Oke, oke. Pindah ya, kita tinggalkan dulu. Nanti bisa lanjut lagi Dini. Silakan. Bu Ati, silakan maju. Inggris. Suara, masih mute, masih mute. Ini Bu ada. Teman-teman ada nggak suara Dini? Ada. Bu. Jadi terlempar dari... Ya, tadi. Bentar, kita Lanjut ya. reset dulu waktunya. Tadi terlempar ada di sekitar 2 menit. Jadi kita hitung sekarang 14.30 aja. Mulai dari awal lagi Bu atau Nggak, gimana? lanjut aja. Lanjut ya. Oke. Baiklah anak-anak, coba perhatikan dulu sebelum kita masuk ke materi. Ini gambar apa coba? Bunga apa? Ada yang tahu nggak? Saya Ibu. Ya, apa Aldila? Bunga Rafflesia Arnoldi, Bu. Bagus, pinter sekali Aldila ya. Oke, ini adalah gambar bunga Rafflesia. Kira-kira anak-anak sekalian itu tahu nggak hubungan antara bunga Rafflesia dengan pembelajaran kita hari ini? Oh, Ibu. Iya. Oke, Aldila coba. Bunga Rafflesia Arnoldi adalah salah satu bunga yang ditemukan oleh Thomas Sanford Raffles di daerah Bengkulu, Ibu. Makanya diberi nama Rafflesia Arnoldi. Iya, Seperti itu, benar Bu. sekali. 100 untuk Aldila ya. Semangat ya untuk pembelajaran kita. Teman-teman yang lain juga, anak-anak yang lain juga ya. Oke, jadi Rafflesia Arnoldi adalah salah satu bunga yang ditemukan oleh Thomas Stamford Raffles. Jadi Raffles itu dia selama menduduki Indonesia, dia melakukan perjalanan ke Bengkulu, kemudian dia menemukan bunga ini. Ya, kemudian atas inisiatif, jadi dia menamakan bunga ini dengan nama dia. Oke. Kemudian berikutnya, anak-anak silakan simak video pembelajaran kita hari ini ya. Di sini Ibu akan tampilkan tentang masa pemerintahan Raffles di Indonesia. Nah, jadi Raffles selama memimpin Indonesia itu dia mengeluarkan banyak sekali kebijakan ya. Di antaranya dia menghapus sistem Prienger Stelsel, kemudian dia menentukan membebaskan rakyat Indonesia dalam proses penanaman tanaman, kemudian dia menghapus pajak bumi, kemudian menghilangkan penyerahan wajib, kemudian dia menerapkan sistem sewa tanah, kemudian dia membagi Jawa itu menjadi 16 karesidenan, kemudian menemukan bunga Rafflesia yang tadi, dan merintis pembuatan kebun raya Bogor. Nah, oke, baiklah anak-anak. Jadi, masalah yang akan kita bahas pada hari ini ada 4 poin. Jadi, Ibu bagi kalian ke dalam 4 kelompok ya anak-anak ya. Jadi, kelompok 1 itu kalian akan membahas tentang materi sistem sewa tanah. Itu diketuai oleh Aldila. Kemudian kelompok 2 itu materi tentang kebijakan ekonomi Raffles, itu akan diketuai oleh Didi. Ya, nanti kemudian kelompok 3 itu membahas tentang kebijakan politik Raffles, itu akan diketuai oleh Dewi. Kemudian kelompok terakhir, kelompok 4, itu membahas materi pengaruh kebijakan Raffles di Hindia Belanda, itu diketuai oleh Sisil. Nah, silakan anak-anak bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian kalian bahas materinya, kalian cari, boleh itu dari berbagai sumber ya anak-anak ya. Tapi utamakan cari literatur atau sumber dari buku yang sudah dibagi dari sekolah. Kemudian anak-anak tunjang juga dengan buku lainnya. Nah, kemudian anak-anak juga bisa mendapatkan sumber juga dari internet. Tapi jangan lupa ya, kalau ngambil sumber dari internet,
dikaji dulu ya, jangan langsung kalian terima mentah-mentah, langsung tulis dalam LKPD-nya. Nanti silakan cocokkan dulu dengan sumber yang ada di buku. Benar nggak kira-kira namanya, kemudian tokohnya ya, tahun, angka tahun, kemudian proses dari masing-masing materi yang kalian analisis ya. Oke, silakan. Sekarang sambil jalan ya, sambil Ibu bagikan LKPD-nya ya. Jadi LKPD itu berisi tentang lembar kerja peserta didik ya. Nah, jadi di situ ada nama kelompok, silakan anak-anak tulis nama kelompoknya masing-masing di situ. Kemudian ada petunjuk kerja, jadi silakan anak-anak baca, cermati dulu petunjuknya, apa yang dipinta. Kemudian ada soal, silakan anak-anak baca soalnya, kemudian jawab dengan sebaik mungkin dan benar ya. Kalau jawabnya baik aja tapi nggak benar, nanti nggak dapat poin loh, karena di bawah sekali itu ada rubrik penilaian ya. Rubrik penilaian, nanti selama diskusi berlangsung Ibu akan keliling, Ibu nilai ya. Kalian Ibu nilai kerja masing-masing dalam tim. Jadi bukan hanya kalian ikut dalam kelompok itu ya, tapi semuanya itu ada penilaian individu, kemudian keaktifan kalian dalam berdiskusi juga ya. Oke, baiklah. Kelompok 1 bagaimana? Sudah selesai? Selesai, Ibu. Ya, oke. Silakan coba Aldila maju ke depan, paparkan hasil analisis dari kajian kelompok kalian. Oke, terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai sistem sewa tanah. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Ya, baiklah kelompok 2, silakan Didi maju. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang materi kebijakan ekonomi LAPES. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya. Kelompok 2 juga memaparkan hasil analisisnya dengan baik. Kelompok 3 silakan. Dewi. Baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nah, adapun yang kami dapatkan mengenai kebijakan politik pada masa Raffles, salah satunya itu membagi wilayah Jawa menjadi 16 kepresidenan. Terima kasih, mohon ditanggapi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali untuk kelompoknya Dewi ya, semangat. Oke, berikutnya kelompok 4, Yonatan, coba silakan maju. Iya, baiklah. Bagus ya, untuk kelompok 4 juga sudah memaparkan hasil analisisnya dengan sangat baik. Nah, oke. Selama diskusi berlangsung, jadi Ibu sudah dapat nih, Ibu sudah menilai kalian, jadi jalan diskusi itu berjalan aktif ya, 2 arah, tidak cuma 1 arah ya. Oke, kemudian anak-anak, ada yang mau ditanya nggak kira-kira dari pembahasan kita ini? Oke, tidak ada ya, sudah jelas semua ya. Berikutnya, coba salah satu dari kalian simpulkan tentang materi pembelajaran kita pada hari ini mengenai sistem sewa tanah. Ada nggak yang bisa menyimpulkan? Ibu Dewi? Maaf, Dewi bisa coba simpulkan? Iya, Bu. Ya, dari pembelajaran kita hari ini, kita dapat memperoleh informasi bahwa kebijakan Raffles selama di Indonesia ini berpengaruh terhadap berbagai bidang, termasuk bidang politik, ekonomi, sosial, budaya. Demikian, Ibu. Iya, baik sekali ya, anak-anak. Jadi sudah dapat menguasai materi yang kalian analisis dengan baik ya. Oke. Nanti di ini selesai ini ya pembelajaran, Ibu kasih kalian soal. Jadi silakan anak-anak buka bukunya halaman 45. Di situ ada soal esai. Coba anak-anak kerjakan ya.
soal di situ. Silakan tulis di buku. Oh iya, jangan lupa ya, LKPD-nya tadi dikumpul ya. Itu akan Ibu buat untuk laporan nanti ya. Jadi ada nilainya di situ. Oke. Sudah selesai, silakan tugasnya dikumpul. Nah, jadi minggu depan kita masuk dalam materi 3.2 ya. Anak-anak itu melanjutkan dengan materi perjuangan rakyat Indonesia untuk melawan dari penjajahan Eropa ini ya. Oke. Kita kasih apresiasi lagi untuk anak-anak dalam kelas ini semuanya ya. Kasih aplaus sekali lagi. Iya, baiklah. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini ya. Tadi sudah kita simpulkan sama-sama ya, anak-anak sudah membahas tentang sistem sewa tanah, kemudian sistem ekonomi, kemudian kebijakan politik, ya, kemudian pengaruh dari kebijakan Raffles yang ada di Indonesia itu dengan sangat baik sekali, ya. Oke, jangan lupa tugasnya di rumah ya. Jadi penugasan Ibu kasih di rumah kalian kerjakan itu ada lembar, jadi lembar soal post-test Ibu akan bagikan ya. Baiklah anak-anak, silakan coba berdoa menurut agamanya masing-masing. Kita tutup pembelajaran ini dengan doa dulu ya. Oke. Ibu akhiri ya pembelajaran pada hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini 15 menit, Pas. Baik ya, tadi sudah maju Pak Didi dan Bu Dini, double D ya kalian ya. Alhamdulillah sudah kita laksanakan. Kami hanya sedikit aja komen mengingat waktu ya. Semoga nantinya semuanya bisa presentasi dengan sebaik-baiknya. Silakan Bu dulu. Oke, kalau untuk Pak Didi dari kegiatan pendahuluan di orientasi itu sudah baik, tapi ada kekurangan karena kita tahu bahwa di dalam orientasi itu selain mengkondisikan kelas, pengelolaan kelas, kita juga harus secara psikologi ya menanyakan kondisi peserta didik. Kemudian kita jangan menghitung jumlah dari yang hadir, tapi sebutkan namanya ya. Jadi itu ada kedekatan antara guru dengan peserta didik. Itu kalau di kegiatan pendahuluan. Sementara di kegiatan inti, kalau untuk kegiatan inti sudah lumayan, step-stepnya sudah dilakukan oleh Pak Didi. Ya, cuman di bagian kegiatan penutup, Pak Didi lupa memberikan penugasan. Ya, sementara Bu Dini, kalau untuk Bu Dini dari kegiatan awal orientasi sudah sangat baik. Ya, itu juga nanti dipertahankan, dipraktekkan nanti di lapangan. Kemudian untuk kegiatan inti juga sudah baik, ya. Dan di kegiatan penutup juga sudah